Di keluarga saya itu di tahun 2016 ada durian lokal yang juara di tingkat Kabupaten Semarang. Wah, durian jenis apa itu, Mas? Untuk duriannya kita kasih nama durian kaning, kandel tur kuning gitu, Pak. Istilahnya orang Jawa begitu. Untuk menentukan kualitas itu biasanya dari casing luar itu biasanya baunya itu sedep banget. Terus kami para petani muda di sini bahwa petani itu harus apa ya? Harus pandai lah, istilahnya pandai. Iya, itu betul. harus tahu pasar, kondisi, dan juga harus pandai dalam apa ya, mengolah sesuatu biar menjadi sesuatu yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, berbeda biasanya kita langsung on the spot podcast everywhere rangkaian di Semarang, kota Semarang. Kali ini kita berada di Hillside Coffee di daerah Brongkol. Dan ini juga yang punyanya nih, dan punya juga kebun durian di daerah Brongkol. Halo Mas Kamidin. Halo Mbak Feby. Bagaimana kabar ya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Iya, Mas tuh udah Iya. udah berapa lama menanam buah durian? Untuk menanam buah durian sih kira-kira ya kisaran ya sudah 10-an tahun sih. 10 tahun? Ha-ha. Wow. Berarti dari tahun berapa tuh? Kira-kira ya 2010-an udah mulai ikut menanam durian. Ikut menanam durian. Dan sahabat tani, daerah Brongkol ini terkenal banget orang-orangnya rata-rata menanam durian. Iya, mayoritas menanam durian semua. Oke, itu alasannya kira-kira apa ya? Selain nilai ekonomis yang tinggi. Selain nilai ekonomis yang tinggi karena ya di sini itu tanahnya cocok untuk Subur ya? durian, juga ya apa ya, untuk meningkatkan ya ekonomi jadi masyarakat itu loh. Iya, dulu tuh varietasnya apa sih? Kalau di 10 tahun di awal-awal yang lalu tuh yang paling happening ya? Untuk varietas di sini yang happening itu durian lokal yang apa ya, di keluarga saya itu di tahun 2016 ada durian lokal yang juara di tingkat Kabupaten Semarang. Wah, durian jenis apa itu, Mas? Untuk duriannya kita kasih nama durian kaning, kandel tur kuning gitu, Pak. Istilahnya orang Jawa begitu. Kandel tur kuning. Yeah. Wah, nikmat banget kayaknya kalau udah nggak bayangin ya. Iya. Terus kalau yang sekarang akhir-akhir ini itu lagi happening jenis varietas apa? Untuk akhir-akhir ini selain durian dari tetangga sebelah itu musangking, duri hitam, terus ada juga sekarang yang dikembangkan di Super Tembaga itu yang baru, sama Namlung itu juga mulai dikembangkan di sini. Oke. Jadi sebenarnya varietas lokal durian tuh sebenarnya banyak ya? Iya, sangat banyak sekali. Untuk durian unggulan-unggulan di Indonesia itu juga banyak juga kan. Kalau Brongkol sendiri itu durian lokalnya jenis apa tuh? Untuk durian Brongkol yang terkenal ada durian kaning dari Kertas, durian jambon dari Tapagunung, ada juga durian Vera, ada juga durian Petro gitu. Masih ada ya? Banyak. Masih ada jenisnya banyak. Banget. Kalau yang punyanya Mas Kamidin itu adalah jenis yang kandel tur kuning. Kandel tur kuning, kaning itu. Kaning ya. Itu cita rasanya gimana, Feby? Udah ngiler aja kalau ada durian. Sayang sekali kita tidak bisa menampilkan durian di meja ini. Ya mungkin nanti tahun depan, Mbak. Berkabar loh. Langsung ya sahabat tani. Gimana? Itu cita rasanya seperti apa? Karena kan ada beberapa cita rasa yang dominan pahit. Banyak orang datang ke sini untuk mereview berbagai jenis durian. Untuk durian kaning itu selain pasti dagingnya tebal, warnanya itu ya lumayan kuningnya cerah. Tuh cerah? Enggak juga sih, ya tapi udah lumayan lah. Lumayan kuning. Terus untuk tekstur rasa itu ada pahitnya ada, terus manisnya itu tidak terlalu legit banget, tapi apa ya, ada rasa gurih kayak apa ya? Umami ya, ada umaminya. Gurih-gurih itu loh.
yang bikin mungkin banyak orang yang bertanya-tanya itu ya kok bisa ini selain tebal juga rasanya enak itu kok bisa. Biasanya kan durian tebal itu banyak yang nggak matang lah istilahnya seperti itu. Kurang legit lah, Iya, kurang mantep iya, lah kalau gitu. kalau durian yang di kertas ini tuh berarti semantap itu ya. Iya, Mbak. Kalau bijinya besar atau kecil? Untuk bijinya ya agak besar-besar. Agak besar-besar. Berapa sih range harganya kalau Untuk durian lokal itu ya sudah mencapai 100-an ribu untuk per butir. per butirnya? Iya. Jadi satu butir berapa kilo nggak dihitung per kilo tapi per butir ya? Iya, sudah mencapai 100 ribuan lah. Wow. Wah, mantep banget ya. Biasanya panennya itu di bulan apa sih, Mas? Untuk panen di bulan Januari, Februari mungkin Mbak. Ya dimulai dari bulan Desember. Tapi untuk durian kaning sendiri karena dagingnya tebal itu agak lama nih. Bulan Maret biasanya baru panen. Pak baru panen. Dalam satu tahun berapa kali? Untuk durian dalam 1 tahun hanya sekali. Dari dari kecil dari bibit sampai bentuk pohon akhirnya punya apa namanya bertumbuh buahnya sampai panen itu prosesnya berapa lama? Untuk proses ya kisaran 10-an tahun lah. Untuk durian lokal 10-an sampai 15 tahun baru berbuah. Jadi nanamnya dari 10 tahun lalu, Iya. terus kita manennya baru Ya, selama itu kah? Iya. Mungkin kalau untuk yang saat ini karena udah banyak apa ya pengembangan teknologi yang canggih mungkin jenis pupuk juga udah banyak itu mungkin ya 4-5 tahun sudah berbuah, Mbak. Oh gitu. Cukup lama ya? Iya, cukup lumayan lama lah. Oke. Baik. Baik sahabat tani, nanti kita bakal ngobrol lanjut lagi mengenai budidayanya seperti apa. Masih penasaran pasti mulai dari nanti bibitnya seperti apa, perawatannya seperti apa, pemberian pupuknya seperti apa. Kita akan lanjut lagi di segmen kedua. Durian merupakan raja buah ya kan. Siapa yang nggak tahu durian? Sampai beberapa orang tuh banyak banget yang hunter durian ke daerah Brongkol. Iya, Banyak banget dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. sangat banyak sekali, Pak. Untuk mendapatkan durian Brongkol itu memang langsung ke peta. Kita kan nggak bisa di perjalanan kan luar biasa penuh challenge gitu ya. Terus mereka dapetin durian Brongkol yang mereka inginkan dengan kualitas yang bagus itu bagaimana Mas caranya? Mungkin ya dari mulut ke mulut itu adalah pasar yang paling mujarab itu, Mbak. Mujarab itu. ya. Pasar yang paling mujarab itu dari mulut ke mulut itu. Jadi pemasaran dari mulut ke mulut. Lalu menentukan kualitas ya, kualitas dari durian yang bagus itu seperti apa sih Mas? Wah, untuk menentukan kualitas itu biasanya dari casing luar itu biasanya baunya itu sedep banget, terus mungkin apa ya, kalau ciri-ciri sih nggak bisa sih ya. Gak bisa ya? Ya mungkin hanya bau sih kalau menurut saya sih itu aja. Berarti kalau kualitas hanya ditentukan dari wanginya si buah durian. Durian Karena saja. duriannya kan itu di dalam, jadi kita nggak bisa tahu. Apalagi untuk pemula yang baru mau mencoba ngetrip durian kan, kalau kita belum tahu apa itu kan juga masih susah. Masih susah. Jadi hanya orang-orang tertentu yang terbiasa yang megang durian akhirnya dia baru tahu bahwa ini punya cita rasa yang bagus gitu ya. iya. Oke. Nah, kalau prosesnya nih, Mas. Proses berbudidayanya atau memperbanyak buah durian dalam satu pohon itu ada cara atau trik jitunya nggak sih, Mas? Mungkin dari apa ya, perawatan kebunnya itu, dari pemupukan sih biasanya. Perawatan itu meliputi dari pemupukan, terus ada juga apa ya itu, Pemupukan itu berapa kali dalam setahun. dalam setahun? Untuk pemupukan biasanya kita lakukan 4 kali sih. 4 kali. Iya. Ada Di juga bulan ketiga gitu. setelah mungkin pertama setelah panen, terus kemudian nanti Treatmentnya 3 bulan lagi kita pupuk lagi, terus nanti ada lagi pupuk lagi kan, 3 bulan lagi. 3 bulan lagi otomatis nggak ada trik untuk mangkasi daunnya atau mangkas biar dia cepat tumbuh gitu. Untuk yang pohon kecil-kecil ya ada treatment untuk mangkas ranting-ranting. Untuk kalau pohon yang udah besar-besar ya
biarkan aja. Yang penting tanah itu dikasih pupuk biar pohonnya itu tumbuh subur itu. Tapi kalau umur pohon durian itu sendiri tuh sampai berapa tahun sih Mas biasanya berproduktif? Untuk pohon durian untuk sampai produktif kisaran 6 itu udah mulai berbuah sih. Berbuah. Tapi untuk sampai berapa tahun? Sampai dia umur berpuluh tahun kah atau Iya, ketika? berpuluh-puluh tahun saya ada Paling juga. paling lama pohon durian itu berapa tahun yang Mas ketahui? Untuk paling lama ya kisaran 50-an tahun, 50 60 masih tahun ada? ya masih ada, Kak. Wow. Peninggalan ya eyang Nenek kaya, moyang gitu. ya. Oh. Oke. Terus dengar-dengar 2 tahun ini itu Desa Brongkol gitu kan dan kebunnya Mas Kamidin ini kesulitan panen karena udah 2 tahun ini kosong katanya persediaan untuk durian. Iya. Itu gimana Mas ceritanya? Karena mungkin faktor dari musim ya. Untuk kemaraunya kan untuk tahun kemarin kurang panjang juga, itu sangat berpengaruh karena atau nggak akan berbunga itu, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi karena iklimnya nggak banyak Iklimnya, panasnya, jadi otomatis untuk bunganya itu nggak nggak keluar sama sekali. Heeh. Dalam satu pohon berapa buah tuh Mas biasanya dihasilkan? Untuk yang pohon yang sudah produktif puluhan tahun ya sudah mencapai 500-an butir lah. Ya paling tidak 100-an butir. Dalam satu ada. pohon? Wow. Kalau masalah utama nih Mas, selain iklim, dalam menanam pohon durian tuh apa sih? Biasanya masalah utamanya selain iklim misalnya gitu. Sampai nggak panen itu biasanya apa? Kegagalan tuh biasanya difaktori oleh faktor apa dalam penanaman pohon durian? Untuk kegagalan biasanya ada juga selain iklim, mungkin karena perawatan kurang bagus. Jadi apa ya istilahnya karena nggak dirawat jadi kualitas duriannya itu kurang bagus. Nah, untuk menentukan kualitas bagus dan tidak bagus kan hanya dari baunya kata Mas. Iya, tapi kan dimulai dari pengolahan tanah, terus tadi bunga itu sampai bunga itu mekar itu ada apa itu istilahnya ada penyemprotan pestisida itu juga harus kita lakukan, Pak. Emang hama untuk pohon durian itu ada apa aja Mas biasanya? Hama itu lalat buah sih, yang pasti itu lalat buah. Kalau udah bertelur di dalam buah itu pasti buahnya itu rusak, busuk itu gitu. Ketika mendapati bahwa pohonnya ada yang rusak dan kena lalat buah, apa biasanya treatment yang dilakukan? Treatmentnya kita pertama harus kita semprot pakai pestisida, itu paling tidak pestisida. Tapi buahnya kan kalau udah kena lalat buah tuh apa tetap bisa disembuhkan atau memang ya mungkin dari casing atau? luar itu bisa disembuhkan, tapi dalam ada ya sedikit rusak lah, sedikit itu rusak pasti ya. Oke, wow. Wow. Tapi Mas pernah ikut kontes, kompetisi atau untuk durian sendiri? Untuk kompetisi durian ya pernah ikut itu di Hortikultura itu tahun 2016 itu. Di mana? Di waktu itu diadakan di Bukit Cinta, Mbak. Bukit Cinta. Iya. Daerah mana itu, Mas? Di kawasan Banyu Biru itu, wisata Bukit Cinta itu. Oke. Akhirnya bisa beralih nih, pindah haluan. Gak pindah sih, tetap nanam buah durian, tapi kok bisa tertarik di dunia perkopian dan sekarang sahabat tani kita ada di Hills, ya kan? Hillside Coffee. Karena di sini juga selain mayoritas petani durian, banyak juga di sini sudah lebih dulu kopi itu sebelum durian justru malah kopi itu udah dikembangkan banyak sih sini para orang tua kami sebelumnya. Jadi selain karena untuk dulu kan kopi itu hanya dijual kepada tengkulak. Iya, betul. Kalau sekarang lebih ke mungkin ke kedai-kedai kopi yang menginginkan kopi diseduh langsung itu. Oke, kalau keunggulan dari Hillside Coffee ini apa nih Mas? Luar biasa beda dari yang lain gitu, daerah-daerah lain. Untuk kopinya. Keunggulan kita punya kopi honey process yang di tahun 2018 sama 2019 masuk 10 besar KKSI, kompetisi kopi seluruh Indonesia. Wow. Ya.
2 tahun berturut-turut kita masuk 10 Menang. besar. Untuk menang sih belum. Belum ya. Tapi udah masuk 10 besar. Gitu. Dari cita rasanya seperti apa Mas kalau untuk kopi daerah Brongkol? Berarti kan nanamnya di sini juga ya? Untuk cita rasa itu yang khas itu kalau di sini Java Mocha, istilahnya seperti itu. Oh, Java Mocha. Iya, Java Mocha. Jadi ada cita rasa dari coklat. Oh, Gitu, coklat. berapa luasan kebun durian dan kebun? Karena apa ya? Untuk luasan sih kisaran ya 1 hektar karena apa ya? Selain ada nanam kopi di sela-sela itu ada pohon durian. Jadi naungan ya? Iya, naungannya itu pohon durian. Iya, biasanya Feby juga baru dengar beberapa kali gitu dengar dari salah satu petani kopi gitu ya. Biasanya kopi itu ada harus ada naungannya ketika di umur berapa sekali. di umur berapa gitu ya. Benar-benar. Dan salah satu naungannya adalah Pohon durian. jadi sekali panen bisa 2 buah langsung. Manis sahabat tani. Ngomongin soal uang, nanti kita bakal ke segmen keresahan milenial. Keresahan milenial, biasanya kita membahas terkait tentang keresahan yang ada di perasaan, di pikiran para petani dan para milenial zaman sekarang. Biasanya nih petani itu untuk jadi pemula petani durian itu apa aja sih Mas yang harus dipersiapkan? Mungkin ya modal lah. Nah. Budget. Berapa sih budget yang harus Budget disiapkan? dan juga kenikatan dan tekad untuk bahwa menjadi seorang petani itu bukanlah pekerjaan yang apa ya, yang kasta terendah lah, istilahnya seperti itu. Masa sih Mas, petani itu singkatannya aja petani penyanggah tatanan negara, itu kastanya paling tinggi loh Mas. Iya, harusnya seperti itu, tapi kebanyakan kenyataannya bahwa image jadi seorang petani itu bahwa apa ya, pokoknya istilahnya petani itu orang rendah itu kalau banyak orang yang mengatakan seperti Kenapa itu. ya Mas kira-kira kalau menurut Mas Kamidin? Ya selain mungkin penghasilannya itu dikatakan bahwa tiap bulannya kan nggak ada, itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi bagi kami para petani muda di sini bahwa petani itu harus apa ya, harus pandai lah, istilahnya pandai. Iya, itu betul. harus tahu pasar, kondisi, dan juga harus pandai dalam apa ya, mengolah sesuatu biar menjadi sesuatu yang lebih gitu. Something yang lebih lagi. Oh gitu. Biasanya apa sih yang selain modal, selain peningkatan ilmu pengetahuan terkait budidaya duren, apalagi Mas yang kira-kira kita harus persiapkan lagi selain nekat tadi dan segala macam? Modal tuh berapa sih Mas emang? Ya kalau modal sih ya Buat awal-awal deh berapa buat kira-kira? awal ya kisaran untuk pemula ya hanya nanam, jangan banyak-banyak, sekitar 10 pohon aja dulu, mungkin ya modal kisaran 70-an sama beli tanah. 70 juta sama beli tanah. Iya, mungkin udah cukup lah 70 sama beli tanah. Oke. Tapi kan kalau nanam nggak mesti harus beli tanah kan Mas? Ya mau ditanam di mana, Pak? Iya juga sih. Ya kan, siapa tahu Mas punya tanah, aku punya ide atau bisa jadi. Siap. Bisa kolaborasi. Menanam ide. Tapi kan jadi tubuh uang. Oke. Sebenarnya apa sih Mas yang dibutuhkan oleh petani untuk saat ini? Yang kita butuhkan tuh support dari pemerintah sih. Yang pertama itu adalah mungkin dari kelangkaan pupuk kimia itu. Nah, itu kita sangat membutuhkan. Jadi sebagai petani itu sangat butuh untuk pupuk kimia sih. Apa hanya pupuk? Ya itu pupuk, selain itu juga sosialisasi ke petani yang harus apa ya, pembinaan lah istilahnya, pembinaan secara langsung ke petani harus turun, itu kita sangat membutuhkan. Wow, dan sahabat tani, Hillside Cafe ini selain kita bisa menikmati kopi yang nikmat gitu kan, 10 besar kopi terbaik, ada apa lagi sih di Hillside Cafe ini? Untuk di Hillside Cafe itu kita di atas ada wisata lereng kelir yang menampilkan gardu pandang untuk kita bisa melihat Gunung Telomoyo. Ada juga Sindoro Sumbing, terus juga Gunung Ungaran pastinya, ada juga view itu Rawa Pening. Rawa Pening. Iya.
Itu di atas itu di wisata lereng Keltir di hillside itu ada itu, terus mungkin selain itu ada kopi di sini, terus ada pemandangan juga di sana. Seperti di Bukit Bintang gitu ya. Iya, barangkali seperti itu, Mbak. Oke, ini alamatnya di mana sih, Mas? Alamatnya lebih tepatnya di Dusun Gertas, Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Terakhir untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Saran kritik apa yang bisa Mas berikan untuk generasi milenial Indonesia? Mungkin saran buat para petani muda itu jangan malu untuk menjadi petani itu. Terus bertani itu tidaklah pekerjaan yang sangat istilahnya sangat rendah. Jadi petani itu adalah tadi apa, Mbak? Penyangga tatanan negara. Oke. Jadi semangat dalam bertani untuk menciptakan karya-karya yang lebih inovatif dan kreatif itu bagi anak muda itu harus kita lakukan, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Apa sih yang tidak bisa dijual selain teknologi? Pasar kan sekarang udah melalui teknologi, jadi jangan malu untuk menjadi petani, itu saja sih. Jangan malu, karena cuannya berapa sih, Mas? Nanti kalau misalnya sedikit deh buka. Untuk cuan itu ya, untuk satu pohon aja 1.000. Kalau dijual 100 sudah dapetin berapa? Ya kita tinggal mengalihkan saja. Kalau bicara durian-durian yang sekarang dikembangkan aja lah. Untuk musangking kita tinggal mengalihkan, jangan dikalikan per kilo, dikalikan per biji aja. 100 kalau kita punya biji 1.000 biji kan tinggal ngalikin 100.000 dikali 1.000 biji. Itu ya. Untuk kopi? Untuk kopi mungkin cuannya gitu. Kita kalau kopi itu dari per kilo kita bisa jual harga 20, kalau kita punya 2 ton tinggal mengalir. Wah, tuh kan cuannya banyak banget sahabat tani. Dan sahabat tani, terima kasih banyak buat Mas Kamidin udah memperbolehkan tim Ini Tani untuk datang ke sini dan share ilmunya. Terima kasih juga buat sahabat tani, karena Ini Tani, semangat bertani untuk negeri. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.